Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fukarozi dari Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Secara historis, tasawuf adalah pemandu perjalanan hidup umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Hal itu karena tasawuf menjadi salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan. Tidak berlebihan jika misi utama Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sejarah juga mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan akhlaknya yang prima. Tasawuf baru muncul setelah masa sahabat dan tabi'in. Tidak muncul pada masa Nabi Muhammad SAW karena pada masa Nabi kondisinya tidak membutuhkan tasawuf. Perilaku umat pada masa itu sangat stabil. Selain itu, dari sudut pandang akal, jasmani dan rohani yang menjadi garapan Islam masih dijalankan secara seimbang. Cara pandang hidupnya jauh dari budaya pragmatisme, materialisme, dan hedonisme. Tasawuf sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap budaya materialisme belum ada, bahkan tidak dibutuhkan. Nabi, para sahabat, dan tabi'in pada hakikatnya sudah sufi. Mereka mempraktekkan selalu terhadap hal-hal yang tidak pernah mengagungkan kehidupan dunia, tapi juga tidak meremehkannya. Selalu ingat pada Allah sebagai Sang Khalik. Setelah kekuasaan Islam makin meluas dan terjadi perubahan sejarah yang fenomenal pasca Nabi dan sahabat, ketika kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi rohani dan budaya hedonisme pun menjadi fenomena umum. Saat itulah timbul gerakan tasawuf sekitar abad ke-2 Hijriah. Gerakan tasawuf bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup. Menurut pengarang Asad Al-Junan, orang yang pertama kali dijuluki Al-Sufi adalah Abu Hashim Al-Sufi. Pada masa Rasulullah SAW tidak mengenal aliran tasawuf, dan pada masa sahabat dan tabi'in mereka itu menuntut ilmu dari para sahabat. Kemudian datang setelah masa tabi'in suatu kaum yang mengaku zuhud yang berpakaian suf atau pakaian dari bulu domba. Maka karena pakaian inilah mereka mendapat julukan sebagai nama bagi mereka, yaitu sufi, dengan nama tarekatnya tasawuf. Salah satu argumen yang mengatakan bahwa tasawuf sudah ada pada masa Rasulullah adalah perilaku Nabi yang sering melakukan tahanus di Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Pertapaan tersebut dilakukan Rasul sebagai sebuah upaya untuk menenangkan jiwa, menyucikan diri sebagai persiapan untuk menerima sabda yang agung, yaitu wahyu Al-Quran. Dalam proses itu Rasul melakukan iyah dengan bekal secukupnya, pakaian sederhana yang jauh dari kemewahan dunia. Setelah menjalani proses tersebut, jiwa Rasul telah mencapai tingkat spiritual yang benar-benar siap menerima wahyu dari Jibril. Memasuki abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf kembali menjalani babak baru. Pada masa ini, tema yang diangkat para sufi lebih mendalam, berawal dari perbincangan seputar akhlak dan pekerti. Mereka mulai ramai membahas tentang hakikat Tuhan, esensi manusia, serta hubungan antara keduanya. Dan dari sini muncul tema-tema semacam makrifat, fana, zauq. Dari realitas ini dapat disimpulkan bahwa tasawuf mulai menemukan identitasnya. Tasawuf mulai berkembang
dan menjadi satu disiplin yang berbeda dengan fikih, tafsir, hadis, dan kalam. Memasuki abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, tasawuf kembali menemukan suatu bentuk pengalaman baru. Bersentuhan tasawuf dengan filsafat berhasil mencetak tasawuf menjadi lebih filosofis yang kemudian dikenal dengan istilah teosofi. Dari sinilah kemudian muncul dua varian tasawuf, Sunni dengan coraknya amali dan falsafi dengan corak iluminatisnya. Macam-macam tasawuf itu menurut perkembangannya zaman ke zaman terbagi menjadi dua, yakni yang pertama tasawuf Sunni, dan kedua tasawuf Irfani. Tasawuf Sunni, tasawuf ahlaki disebut juga tasawuf Sunni. Tasawuf ini menitik beratkan pada perbaikan akhlak atau moral pada diri seseorang. Orientasinya adalah untuk mencari hakikat kebenaran yang dapat mengantarkan manusia dengan Allah dengan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan. Tasawuf ahlaki ini juga banyak dikembangkan oleh para ulama salafus saleh. Menurut para sufi, untuk masuk kepada tasawuf tentu membutuhkan mental dan juga aspek lahiriah yang siap. Pada awal masuk kita tasawuf, maka seorang harus berkonsentrasi agar dapat menghindarkan diri dari akhlak buruk atau tercela dan terus konsisten mewujudkan akhlak yang baik, yaitu mahmudah. Yang kedua, tasawuf irfani. Secara etimologis, kata irfan merupakan kata masdar dari kata arafah, atau artinya mengenal atau pengenalan. Secara terminologis, irfan diidentifikasikan dengan makrifat sufistik. Ahli irfan adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Irfan diperoleh oleh seseorang melalui jalan-jalan al-idrak, al-mubashir, al-wujdani, atau penangkapan langsung secara emosional, bukan penampakan secara rasional. Sebagai sebuah ilmu, irfan memiliki dua aspek, yakni aspek praktis dan aspek teoritis. Aspek praktisnya adalah bagian yang menjelaskan hubungan dan pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya, dunia, dan Tuhan. Sebagai ilmu praktis, bagian ini menyerupai etika. Bagian praktis ini disebut syarwa suluk, perjalanan rohani. Bagian ini menjelaskan seorang penempuh rohani yang ingin mencapai tujuan puncak kemanusiaan, yakni tauhid, harus mengawali perjalanan menempuh kemanusiaan, menempuh tahapan-tahapan perjalanannya secara berurutan, dan keadaan jiwa yang bakal dialaminya sebagai perjalanan tersebut. Sebagai contohnya, salah satu contoh di antara tasawuf itu ialah selalu berzikir kepada Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tidur nyenyak, dia menyempatkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir dan melaksanakan sholat tahajud. Senang berbagi kepada orang lain atau berperilaku dermawan, selalu ridho terhadap pemberian Allah, tidak mencintai hal-hal yang berhubungan dengan duniawi dikarenakan dalam hatinya akan memprioritaskan tujuan akhirat dan menerima segala perintah yang telah ditetapkan Tuhan. Tujuan dari ilmu tasawuf sendiri yaitu tasawuf bertujuan untuk mewujudkan kestabilan jiwa seseorang, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu seseorang. Yang kedua, tasawuf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenalnya, baik itu dari sifat-sifatnya maupun dari hal lain. Dan juga bertujuan untuk memahami garis hubungan antara pencipta dengan yang dicipta, dan hal ini hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.